Nah, saya langsung mulai ke materinya. Yang pertama adalah tentang inner child. Jadi kata-kata ini sering banget didengar. Inner child saya terluka, inner child saya muncul. Ini jangan-jangan adalah bagian dari inner child dan banyak hal-hal seperti itu. Nah, pertanyaan sekarang, inner child itu apa sih dan kenapa kesannya buruk? Banyak yang masih mengesankan itu buruk. Dan gimana cara kita bisa berkomunikasi dengan inner child kita atau sisi kecil dalam diri kita supaya kita bisa lebih efektif, bisa menuntaskan berbagai permasalahan di masa lalu dan juga hidup dengan lebih baik di masa yang sekarang. Nah, itu yang jadi fokusnya di hari ini. Jadi sesuai dengan judulnya adalah inner child. Kita akan mulai dari definisinya. Ini semoga kelihatan ya teman-teman. Kalau nggak kelihatan di foto aja atau di screenshot, nanti dibaca ulang nggak apa-apa. Nah, definisinya inner child itu adalah bagian dari kepribadian kita. Jadi sub personality atau ego state istilahnya dalam psikologi, yang biasanya meminjam ingatan dari masa kecil ataupun dari masa lalu. Nah, ingatan ini tuh nggak selalu buruk sih ya. Ada memang sejumlah ingatan yang traumatik dan itu lebih berkesan biasanya. Kalau misalnya ada emosi kesedihan, emosi misalnya pernah dilukai, pernah disakiti, itu akan lebih berkesan daripada sekedar emosi yang biasa atau yang bahkan membahagiakan. Itu tidak seberkesan yang menyakitkan. Ya, karena secara insting otak kita dan diri kita, tubuh kita itu memang insting yang lebih kuat adalah untuk mempertahankan diri dari bahaya. Nah, makanya banyak yang akhirnya mendefinisikan inner child itu sebagai ingatan masa lalu yang buruk, yang traumatik, yang gak baik dan segala macam. Walaupun sebenarnya ada dua sisi dari inner child. Bisa jadi ini baik, bisa jadi buruk. Intinya kalau misalnya diterjemahkan adalah sosok kepribadian kita yang waktu kecil, sisi seorang anak yang menyimpan memori ya berupa kejadian, pengalaman, emosi dan segala hal yang terjadi ketika kita kecil itu. Ya, itu singkat ya tentang definisinya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya pertanyaannya apakah inner child itu buruk, tidak selalu. Setiap orang memang punya inner child. Walaupun istilahnya nggak selalu kita pakai itu inner child, tapi lebih kepada mungkin pengalaman masa lalu ataupun ingatan masa lalu, itu bisa saja. Tapi mungkin lebih enak gitu ya didengar, lebih catchy kalau misalnya kita menggunakan kata inner child. Nah, ada sisi positifnya, yaitu kalau ada sisi anak-anak dalam diri kita itu lebih ceria, lebih semangat, lebih ekspresif, lebih jujur, lebih spontan, lebih terbuka, lebih berani juga, lebih nggak cepat nyerah gitu ya. Dan biasanya energinya banyak. Dan ada juga mungkin contoh-contoh sederhananya, misalnya teman-teman itu bisa senyum, bisa bahagia dengan hal-hal kecil ya. Mungkin cowok suka main action figure, atau cewek atau perempuan yang sudah dewasa sampai sekarang masih suka dengan hal-hal yang lucu, yang mungkin sifatnya mungkin boneka, ya nggak apa-apa gitu ya. Itu bagian dari ingatan masa kecil kita yang mungkin kita recall karena menyenangkan. Itu pertama. Contohnya saya nih, saya ambil contohnya. Saya tuh senang banget sama burger. Yang lebih spesifik sih burgernya Wendy's gitu ya, dan beef burger. Kenapa? Karena saya punya satu ingatan yang menyenangkan dengan papa saya, yang menurut saya itu yang lumayan saya ingat. Yang lainnya saya nggak tahu, saya nggak ingat aja gitu. Tapi itu yang lumayan saya ingat ketika di satu tempat kemudian saya dibeliin satu cheeseburger Wendy's beef gitu ya. Dan nggak tahu kenapa saya lucunya sih, saya akhirnya cita-citanya tuh pengen jadi karyawannya fast food gitu ya. Jadi salah satu cita-cita anak kecil waktu itu yang mungkin lucu gitu ya menurut saya adalah saya pengen jadi karyawannya McDonald atau enggak Wendy's. Kenapa? Karena setiap hari bisa makan burger yang saya suka. Dan sampai hari ini, sampai saya sebesar setua ini, setiap kali saya makan cheeseburger apapun sebenarnya itu bisa memunculkan kembali ingatan yang menurut saya menyenangkan gitu, yang membahagiakan buat saya. Itu contohnya. Nah, teman-teman mungkin ada yang menyimpan ingatan akan sesuatu. Bisa jadi itu ingatan yang membahagiakan. Atau yang kedua, selain membahagiakan, bisa juga ingatannya itu tidak mengenakan. Misalnya rasa takut, fobia, misalnya perasaan tidak dihargai, pernah dilecehkan, pernah dipermalukan. Nah, ini kan lebih kuat yang tadi saya bilang. Jadi ingatan yang sifatnya emosi-emosi negatif akan lebih terekam, akan lebih kuat dan berkesan. Contohnya mungkin kamu pernah dihina, pernah dibully, pernah mungkin disakiti secara fisik sama seorang apapun. Bisa jadi itu orang tua, bisa jadi itu saudara, bisa jadi itu teman sepermainan, bisa jadi itu teman di rumah, dan itu akan tersimpan sebagai satu ingatan. Saya pernah bahas baru minggu lalu tuh kita ada kelas gratis juga bahas tentang
public speaking for introvert, dan saya cerita tentang latar belakang saya, jadi background story saya. Kenapa akhirnya saya memilih profesi untuk jadi pembicara, story-nya gimana, saya bahas sih banyak di sana. Dan ada satu emosi yang saya bilang di session itu tentang inner child sedikit, yaitu saya mengalami satu kenangan ingatan tertolak ya. Bukan maksudnya untuk nyalahin masa lalu, tapi itu masih membekas dan akan ke-trigger sewaktu-waktu ketika mungkin momennya sama, pas, mirip gitu ya, dan saya kembali ingat hal seperti itu. Nah, mungkin teman-teman punya ingatan yang seperti itu, perasaan yang seperti itu, dan ya tugas kita adalah bukan menghilangkan, karena ingatannya nggak akan hilang sih, kecuali gini, kalau teman-teman merasa ingatan itu hilang, sebenarnya itu masih ada dalam diri kita, cuma kita tekan aja, kita pura-pura lupa, kita abaikan, kita alihkan, sebenarnya seperti itu. Nah, inner child sangat terkait dengan tugas perkembangan. Saya meminjam teorinya Erik Erikson. Jadi ada psychosocial stage, ada banyak sebenarnya 8 stage-nya kalau nggak salah. Tapi ini ada dari 0 tahun sampai dengan remaja, sekitar remaja akhir ya, 17-18 lah bisa dibilang, atau beda-beda sih usianya. Nah, di setiap tahapan perkembangan ini sebenarnya kita punya tugas perkembangan. Contohnya misalnya 0 sampai 16 atau 18 bulan itu ada tahap trust mistrust. Tahap dimana seorang anak itu harusnya merasa aman, merasa tenang, merasa terjaga oleh sosok orang tua. Atau di stage selanjutnya di usia 1-3 tahun, itu adalah momen dimana dia itu harus ada toilet training fasenya, mulai ada otonomi, mulai mandiri secara perlahan-lahan, dan yang terus ya stage-nya seperti itu, ada inisiatif, ada industri, gimana caranya seorang akhirnya bisa mengembangkan identitasnya. Nah, kalau misalnya di beberapa stage tidak terpenuhi, akhirnya muncul masalah sampai dewasa. Contohnya misalnya yang cukup sering didengarkan adalah istilah quarter life crisis atau krisis menjelang seorang dewasa yang biasa terjadi di masa-masa remaja akhir. Nah, itu sebenarnya ada fase yang namanya identity versus role confusion. Jadi apakah seorang bisa menentukan tujuannya atau malah terombang-ambing, akhirnya bingung ngebandingin hidup sama orang lain, merasa nggak cukup baik. Nah, akhirnya jadi krisis di sana. Nah, jadi setiap stage ini punya tugas-tugasnya masing-masing. Nah, kenapa ini berhubungan dengan inner child? Karena sebenarnya ingatannya itu juga berangkat dari sana. Jadi rangkaian negatif core belief. Core belief adalah sebuah kepercayaan yang mendasari kita untuk bertindak karena kita percaya kan hal itu. Contohnya misalnya, kita ada tadi ya di stage 1 ada trust versus mistrust. Kalau misalnya kita merasa aman, ya udah kita trust, percaya. Tapi kalau misalnya kita nggak aman, kita jadi mistrust. Kita jadi curiga, nggak percaya, nganggap dunia ini tuh kejam, dunia ini adalah kumpulan dari orang-orang jahat, negative thinking, dan itu menetap sampai dewasa. Tanpa sadar kita nggak tahu momennya apa. Nah, ternyata momennya waktu kecil kita tidak diberikan kepercayaan atau tidak dijaga dengan baik. Itu satu. Atau yang kedua, di masa-masa sekolah atau di masa-masa dewasa sering ngerasain perasaan malu dan ragu-ragu, yang ternyata stage itu ada di usia 2-3 tahun berkembangnya. Atau tadi perasaan bersalah yang muncul juga karena kita tidak diberikan ruang untuk mengeksplorasi diri dan banyak hal lainnya. Nah, saya selalu bilang bahwa ketika menjelaskan tentang materi ini bukan maksudnya untuk menyalahkan peristiwa yang lalu, enggak. Jadi gara-gara orang tua saya nih, gara-gara teman-teman saya nih, gara-gara guru saya dan segala macam. Bukan seperti itu. Tapi lebih kepada kita recap, kita awareness bahwa memang ada peristiwa yang baik dan buruk, dan kita harus menyadari bahwa ya itu sudah terjadi, dan apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tuntaskan. Jadi materi ini lebih kepada sharing tentang hal itu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin punya beberapa problem tentang hal itu, ya nggak apa-apa, bukan untuk ingat-ingat yang jelek-jelek juga, tapi lebih kepada mungkin di masa ini saya punya perasaan malu yang bersumber dari masa lalu. Ya udah, kan sudah terjadi. Nah, pertanyaannya adalah gimana cara saya mengatasi yang sekarang ya? Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, tadi sudah saya sempat singgung bahwa inner child itu nggak bisa dihilangkan ya teman-teman. Akan tetap ada, munculnya bahkan kadang-kadang ngagetin gitu ya. Ada trigger khusus tertentu muncul baru dan segala, dan mungkin peristiwa yang serupa muncul ingatannya. Nah, kalau teman-teman yang penasaran tentang mengenali inner child, kita ada sesi gratis yang tadi saya bilang ya. Modelnya seminar online via Zoom ya. Ini seminar online yang gratis, teman-teman bisa ikutin.
Nah, saya pengen tahu nih teman-teman yang nonton sekarang, kira-kira mau ikutan nggak kelas gratis dari Psikolog ID? Kelasnya itu via Zoom, jadi bisa disaksikan dari mana aja. Acaranya hari Kamis, startnya dari jam 7 malam sampai dengan jam setengah 9. Dan ini adalah event yang rutin dari Psikolog ID. Jadi biasanya kita buka seat untuk yang gratis sampai 50, tapi kita bisa perluas nantinya sampai 70-80 bisa. Kemarin ketika bahas tentang forgiveness therapy, minggu lalu kita bahas tentang forgiveness therapy, itu ada sekitar 90-an orang yang daftar sih 100 lebih ya, tapi yang ada di ruang Zoom itu 90-an orang, dan itu menarik banget karena ada live terapinya. Nah, yang di sesi ini saya juga akan bahas tentang inner child, plus saya akan praktekin satu teknik terapi namanya ego state therapy, atau terapi memecah kepribadian, menanyakan kepada diri sendiri dan berkomunikasi kepada sosok kita yang mungkin kecil dari masa lalu, mungkin anak-anak atau sosok yang pernah ngalamin pengalaman yang gak menyenangkan, segala macam itu. Wah, ini banyak yang ngerespon ya. Ada You Are Glow mau ikutan, ada Guess mau, ada Tia mau ikutan, Yesi mau. Wah, banyak yang mau nih. Gimana caranya? Oh, ada yang sudah daftar malah. Nah, kalau yang ketinggalan untuk sesi atau kelasnya, bisa cek flyers yang ini. Saya akan kasih screenshot, kasih ininya, tayangannya ini. Jadi temanya adalah Inner Child Therapy for Self-Harm, Addiction, dan People Pleaser. Kenapa saya pilih 3 ini? Karena ini masalah yang banyak muncul di ruang praktek ketika saya konseling dengan klien. Banyak yang akhirnya menyakiti diri sendiri karena pengalaman gak menyenangkan dari masa lalu. Ada gak sih teman-teman yang ngalamin hal itu? Kemudian ada yang akhirnya kecanduan hal-hal tertentu yang tentunya negatif ya, misal pornografi, drugs, alkohol, judi bahkan, dan banyak hal lainnya sebenarnya menghindari ketidaknyamanan dari masa lalu juga. Atau people pleaser, berusaha untuk berdamai tapi jadinya menekan apa yang diinginkan. Nah, kelas ini gratis ya teman-teman. Ada 2 paket. Paket yang reguler itu free, 100% free. Teman-teman bisa ikutan sesi live Zoom dan juga bisa ikutan sesi diskusi dan terapinya. Jadi cuma ngeluangin waktu aja untuk ikutan, stay, dan nikmatin manfaatnya, itu aja. Nah, selebihnya ada paket kedua. Nah, paket kedua ini juga biasanya opsional, tidak selalu wajib. Jadi teman-teman yang merasa butuh aja. Nah, kalau di paket kedua, paket premium, biasanya dapat sesi rekaman, dapat worksheet, dan juga dapat materi PDF. Setelah itu dapat materi audio. Nah, teman-teman pilih aja sendiri. Kalau saya sih saranin kalau memang nggak butuh sertifikat atau materi-materi pendukung, ini belibet ya, ikut yang basic aja, nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman yang ikut basic. Kenapa kita buat 2 paket ini? Supaya bisa saling subsidi silang. Karena kan ketika membuat acara seperti ini, kita pasti butuh maintenance, butuh biaya ya, untuk segala macamnya, internet, untuk sewa Zoom room, untuk teman-teman kru yang terlibat juga. Nah, makanya untuk supaya ada termaintains dan acara ini berlangsungnya panjang, nggak cuma sekali 2 kali, karena ini sudah berlangsung terus menerus ya teman-teman. Jadi kita butuh support dari teman-teman yang mungkin mau support kita. Nah, kalau yang mau support silahkan ikutan yang premium. Tapi misalnya belum ada rezeki nih, belum ada uang tambahan, atau masih pelajar, masih mahasiswa, ya nggak apa-apa, ikutan dulu aja yang reguler, terima manfaatnya, dan kamu disupport sama teman-teman lain yang daftar yang premium. Itu sudah saya. Nah, gimana cara daftarnya? Silahkan daftar langsung ke adminnya, biasanya sama Kak Aulia di WhatsApp. Ada formatnya daftar spasi nama kamu, spasi kelas ICT ya, Inner Child Therapy. Biasanya ada opsi untuk share flyers ini di story, habis itu nanti akan tergabung di grupnya di H-1 ya, akan di share juga linknya, dan setelah nanti udah selesai sesinya, kamu boleh leave grupnya, itu bebas ya. Ini ada step Boas baru daftar tadi siang. Wah, sampai ketemu ya di hari Kamis. Ada Esa Logic, saya sudah daftar ke kelas premium. Wah, thank you, berarti kamu mensupport teman-teman yang lain supaya acara kita berlangsung terus ya. Irma, saya butuh yang dapat sertifikat, berarti silahkan ikutan yang sesi premium ya, sesi premium murah kok, cuma 40.000 ya Irma. Nanti kamu dapat materi audio, dapat rekaman Zoom, dapat sertifikat, banyak banget fasilitasnya, dapat juga worksheet. Itu semua sudah paket kan, udah masuk ya. Itu intinya buat teman-teman yang mau daftar, silahkan langsung aja daftar ke adminnya. Itu aja sih. Nah, sekarang saya mau buka sesi tanya jawab.
Silahkan teman-teman yang mau tanya, yang mau jawab juga boleh sih. Yang mau curhat dipersilahkan. Waktu dan tempatnya mungkin sekitar 15 menit. Saya persilahkan untuk nulis di ini aja ya, di komentar. Kalau di question box takutnya nggak kebaca sama saya. Nah, sambil nunggu teman-teman yang mau nanya, ini kan belum ada nih yang nanya nih. Biasanya sih banyak ya. Saya juga mau kasih info kelas online terbaru dari Psikolog ID yang sebenarnya gratis. Ada 2 kelas gratis. Kemudian kalau yang kelewat, kelasnya ini kita satukan. Jadi ada kelas yang namanya The Power of Introvert dan juga kelas Public Speaking for Introvert. Jadi kalau kamu ikut satu, dapat 2 sekaligus kelas. Nah, ini baru launching kemarin dan lagi promo juga, cuma 30.000. Jadi teman-teman kalau yang mau ikutan, ini sebenarnya gratis. Kalau teman-teman ngeluangin waktu untuk ikutan sesi Zoom-nya, daftar, bisa aja ikut gratis. Tapi karena ini sudah lewat dan temanya nggak ada lagi, jadi kita buat dalam bentuk kelas online. Nah, tapi sudah ada investasinya. Karena sudah kita paketkan dengan sertifikat, sudah dengan audio, sudah dengan video bonusnya. Jadi teman-teman kalau yang introvert tertarik buat belajar public speaking, buat kenali potensi, buat cari tahu alasan kenapa ya saya jadi introvert. Apa sih bedanya introvert, extrovert, ambivert dan segala macam. Teman-teman bisa ikutan yang kelas ini, The Power of Introvert, cuma 30 ribuan. Linknya saya ini ya, saya masukkan sini, The Power of Introvert. Ini bonus ini ya, bonus kelas Public Speaking for Introvert itu. Ini sih seru sih yang public speaking itu, karena ada latihan-latihannya, latihan vokal yang bisa teman-teman praktekin, ada juga audionya. bit.ly/kelas, sebentar saya ketik dulu ya, psikologi. Setelah ini saya mau jawabin pertanyaan nih, udah mulai banyak kayaknya. Oke. Sematkan dulu. Oke. Ini saya berhenti dulu ya, supaya nggak keganggu sama flyer. Tapi kalau nanti ada yang mau tanya soal kelas kita yang gratis ataupun yang tadi, bisa langsung tanya di komentar aja. Oh, ini cuma nyapa ya. Ada Reva Liaf, salam dari mahasiswa psikologi, semoga bisa mengikuti jejak kakaknya. Semoga bisa lebih baik dari saya ya. Holik, Kak, kalau keinginan untuk menyakiti diri sendiri itu ketika merasa sedih dan kesepian, apakah itu dipengaruhi oleh inner child? Tidak selalu, tapi bisa saja. Tadi saya baru launching konten baru tentang self-harm, alasan dibalik tindakan menyakiti diri sendiri. Kamu bisa baca ya. Jadi ada 3 poin atau 4 ya. Tadi saya buat, ada yang self-expression, ada self-punishment, ada yang bentuk mati rasa. Jadi kamu bisa baca. Siapa tahu kamu termasuk dari alasan-alasan yang itu. Silahkan mampir ya ke akun saya aja di @daudantonius. Itu ada sejumlah konten yang bisa kamu baca.